Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama kami di acara PJ Podcast Jalanan. Jalan-jalan sambil membahas ilmu. Masya Allah, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung MHTV. MHTV. Ini alafu guys, maaf guys saya nggak pakai kopiah karena gatel ini. Guncangan guys, biasa di jalan raya. Ya kali ini bahas apa ini pembahasan? Kali ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Lagi viral di medsos. Ada yang mengatakan bahwa pemerintah ini salah benar, harus kita bela. Ya, harus kita bela. Sedangkan di sisi lain ada yang mengatakan bahwa pemerintah ini menggunakan sistem tauhid. Jadi salah semua. dianggap salah semua. Jadi ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Terus bagaimana menurut pandangan antum Ustaz, Aswaja ini mengajarkan tentang sikap kita terhadap pemerintah? Bukan pandangan kita loh ya. Bukan pandangan kita, tapi pandangan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemerintah. Ya. Jadi ada yang ekstrim ke kanan, terlalu cinta sama pemerintah, salah bener, dibela semua. Ya ini lagi yang viral ini. Lagi viral itu. Kalau yang bener sih ya kita bela, kita dukung pemerintah. Tapi kalau salah ya jangan dibela, kan begitu seharusnya. Tapi ini yang beranggapan salah bener ya harus dibela. Kemudian sisi sebelah yang lain, di sisi yang lain terlalu ekstrem kiri. Jadi Indonesia ini tauhid, menggunakan pemerintahnya salah semua, kafir, bahkan sampai segitunya, ekstrimnya segitu ya. Maka bagaimana menurut Aswaja akidah yang benar, ajaran benar dalam Islam tentang pemerintah ini bagaimana? Saya masih teringat ya pesan dari salah satu guru kita. Semoga beliau panjang umur sehat walafiat. Amin. Ya. Itu beliau mengatakan pemerintah ini seperti obat. Beliau Habib Taufik Segaf, ya, salah satu dari guru kita, beliau mengatakan pemerintah ini seperti obat. Jadi obat itu kita gunakan ketika kita sakit. Jangan setiap saatnya kita minum obat, tidak sakit minum obat, nanti berbahaya. Ya itu malah overdosis maksudnya. Itu juga pemerintah, keamanan kita butuh pemerintah, ketertiban pemerintah, ekonomi biar maju pemerintah. Ada sebagian-sebagian yang kita membutuhkan pemerintah seperti obat tadi itu. Karena itu di dalam ajaran kita Ahlus Sunnah, pemerintah ini sangat penting ya, bahkan wajib kita sebagai seorang muslim itu wajib punya imamah, punya pemerintah, punya pemimpin. Itu hukumnya wajib di dalam Zubat gimana saat Razikin? Nasbul Imani itu, Nasbul Imam. Dalam Zubat itu kan ada wajib mendirikan Nasbul Imam, mendirikan imam pemerintah. Super ini, pakai padat guys. Kita wajib punya pemerintah. Dalam hadis Ahlussunnah Jamaah, pemerintah yang sah, yang dipilih dengan sah, itu wajib kita punya pemerintah seperti itu. Nah, pemerintah ini di dalam salah satu hadis Nabi, memang Nabi mengisyaratkan dan memerintahkan pada kita, tasma'u wa tuti'u lil amir. Kamu dengarkan, kamu taati pada pemerintah. Wa in doroba dohrok, walaupun pemerintah itu memukul punggungmu. Ada yang mengatakan mencambukmu, padahal di hadisnya tidak ada cambuk itu. Yang memukulmu. Wa akhadha malak, dan mengambil hartamu. Berarti pemerintahnya dolim kan ini, memukul penduduknya atau mengambil hartanya. Misal ada rumah digusur tanpa diganti, dibuat jalan, dibuat pasar, ini itu. Nah, ini kan berarti mengambil harta kita, dolim pemerintahnya nih maksudnya, kata Rasulullah. Fasma wa ati, maka taati, dengarkan dan taati pemerintah itu. Nah, dalam hadis ini ada yang salah memahami. Jadi pemerintah salah bener ya kita harus taat. Ini kebijakannya Nabi Muhammad SAW, ya. Kebijakan Nabi. Dipukul ataupun diapakan, manut pemerintah sebagai salah bener harus kita ikuti. Ini pemahaman secara pemahaman secara tekstual aja, pemahaman yang nggak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi maksudnya Nabi itu, walaupun pemerintah memukulmu, mengambil hartamu, kamu tuh dengarkan dan taati. Maksudnya apa?
dengarkan, taati aturan yang berlaku yang telah diatur oleh pemerintah. Berarti kita boleh melawan, tapi dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, masa misalkan ibu kita dibukul pemerintah, ibu kita dibukul petugas yang enggak karu-karuan misalnya. Tanpa masa kita salah diam aja ya? Enggak mungkin, kita wajib membela. Tapi dengan hukum yang berlaku. Dengan aturan hukum yang berlaku. Maksudnya Rasulullah fasma wa ati itu dengarkan dan taati pemerintahmu. Maksudnya aturan yang berlaku itu dengarkan, taati. Kalau pengen ngelawan pemerintah yang dolim ya pakai aturan yang ada. Jangan anarkis, itu salah satu. Nomor 2, jangan kudeta. Tidak boleh kita mengkudeta pemerintah yang haram. Haram. Ahlussunnah Jamaah sepakat itu hukumnya haram. Kalau ada pemahaman yang mengatakan boleh mengkudeta, boleh anarkis, itu bukan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti pemahaman tersebut termasuk yang mengatakan pemerintah itu tabu tadi. Nah, itu pemahaman yang Ahlussunnah wal Jamaah. Di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kita berontak, kita berubah negara ini. Padahal sama sampai ada ungkapan itu hadis apa Ustaz? Ulwaton minal iman. Nah, itu ada mengatakan ungkapannya Mbah Hasyim Asy'ari, tapi juga ada yang mengatakan itu peribahasa Arab, bukan hadis, tapi maknanya sahih, maknanya benar. Bukan hadis tapi maknanya memang benar, karena memang Nabi mengajarkan kita pada cinta tanah air. Jadi segitunya ulama-ulama. Makanya kalau di antaranya di Syarah Muslim itu atau di kitab Al-Bajuri itu juga ada. Makanya tidak boleh keluar dari al-khuruj minal dari apa itu pemerintahan, tidak boleh. Maksudnya kita berontak itu nggak boleh. Ada di kitab Syarah Sahih Muslim, di kitab Bajuri itu ada. Walaupun dikatakan di sana wa in kana dzaliman, walaupun dia zalim. Nah, tidak boleh kita berontak. Maksudnya apa? Kita rubah negaranya, kita serbu, tidak boleh. Tapi kita lawan yaitu tadi lewat cara konstitusi yang berlaku, yang benar, hukum yang berlaku. Caranya seperti itu. Demo gimana? Ya itu tadi, yang penting sesuai aturan. Demo kan memang diatur, boleh di negeri kita demo kan? Boleh. Yang penting tertib, bukan anarkis. Makanya demokrasi kan, kita negeri kita kan demokrasi. Bisa dilihat itu di kitab Syarah Sahih Muslim, kitab Al-Bajuri itu anarkis, jangan membuat keributan, jangan ricuh, itu intinya. Intinya di situ. Nah, terus kemudian apakah kita wajib taat tadi? Ya, perintah apa itu? Perintah pemimpin. Nah, maka kita lihat dulu. Nah, kita ini sebagai orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad, orang Islam, kita itu diatur dengan yang namanya hukum syariat, hukum agama kita. Di dalam hukum agama kita itu kan ada 5 hukum kan. 1 mubah, 2 sunnah wajib, 3 wajib ya kan, 4 makruh, 5 haram ya kan. Nah, maka kita cocokkan dengan hukum-hukum ini dulu. Dari pemerintah itu kita cocokkan dengan 5 hukum ini dulu. Itu di Bughyatul Mustarsyidin ada, di Tuhfatul Muhtaj itu ada. Di sana hanya di kitab-kitab itu ada. Kita cocokkan dengan 5 ini dulu. Kalau seumpama pemerintah itu mengeluarkan suatu perintah, maka kita cocokkan dengan hukum ini dulu. Hukum perintah itu menurut syariat itu hukumnya apa dulu. Nah, di situ baru kita bisa menggali hukum apakah pemerintah itu ketika mengeluarkan perintah itu perintahnya kita taati apa enggak. Kita cocokkan dengan 5 ini dulu. Kalau perintahnya pemerintah itu termasuk perintah yang diwajibkan di dalam syariat, maka ya ta'akkadul wajib. Jadi kewajiban menjadi kuat lagi. Contoh pemerintah, masyarakat semuanya yang kerja di pabrik semuanya harus, bos-bosnya ini harus mengadakan sholat 5 waktu. Harus diawasi semua. Maka perintah ini menjadi ya ta'akkad. Kewajiban ini menjadi kuat. Wajib dan dikuatkan lagi. Wajib dikuatkan lagi oleh pemerintah. Maka ini wajib kita taati, kewajibannya menjadi kuat lagi. Nah, kalau perintahnya sunnah, contoh, ayo semuanya masyarakat wajib sholat duha, harus sholat duha, gitu. Maka kesunahan sholat duha yang sunnah ini bisa jadi wajib, karena dengan perintah pemerintah. Nah, maka kemudian kalau mubah, mubah ini dilihat dulu, apakah perintah yang mubah ini mengandung manfaat umum bagi masyarakatnya apa enggak? Kalau ada manfaat, wajib ditaati. Paham tidak? Nah, wajib ditaati apabila perintah mubah ini. Seperti perintah mubah kan contohnya banyak. Seumpama contoh, mubah itu kan tidur diantaranya. Tidurnya harus gini-gini diatur. Dan itu mengandung manfaat seumpama, wajib ditaati. Kalau tidak mengandung manfaat, maka tidak wajib ditaati. Paham? Nah, yang kemudian yang makruh ini jika diperintahkan oleh pemerintah tidak wajib kita taati, apalagi yang haram. Nah, maka 2 ini
Kalau perintah yang menurut syariat hukumnya makruh, menurut syariat hukumnya haram, apalagi haram, meskipun pemerintah itu memerintahkan untuk melakukan, tidak wajib kita taati. Malah wajib kita lawan sesuai dengan wajib aturan. Kita lawan. Nah. Contoh misalnya pemerintah, semua rakyat negara kecil besar harus merokok. Itu kan kita ambil hukum yang paling anggap aja makro. Wajib kita taati. Berarti kita kalau nggak ngerokok dosa, ini sudah perintah. Nggak ada itu makro. Meskipun diperintah dengan hadis tadi saja. Ya. Kalau pemerintah membuat aturan yang haram dilegalkan, seperti perzinahan dibuka, miras bebas dibebaskan, narkoba dibebaskan, dihalalkan untuk semua dia konsumsi. Nah ini wajib kita lawan. Wajib hukum yang berlaku. Kita wajib untuk menunjukkan ketidaksetujuan kita dengan cara hukum yang sudah berlaku. Kita lawan pemerintah dolim itu intinya harus dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan konstitusi kita. Mau demo silakan, yang penting tadi itu nggak anarkis dan tidak mau kudeta. Itu catat itu aja. Makanya kalau para ulama kan sudah sering diterangkan para ustadz-ustadz yang lain, ustadz-ustadz yang benar di dalam menerangkan di dalam ayatnya itu kan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, tidak dikasih wa atiu, maka dilihat dari segi hukumnya itu dulu, taat kepada pemerintah itu dilihat sesuai syariat atau enggak gitu loh. Jadi yang makro aja nggak wajib ditaati, apalagi yang haram. Nah, kalau pemerintah dolim kan haram sudah. Iya. Masa kita dukung lah, ini mau ngikuti ajarannya siapa? Pemerintah bener atau salah? Salah aja saya dukung, apalagi kalau bener saya dukung. Loh, ini perkataan yang keliru. Itu anu tadi ya, pandangan aswaja Ustaz ya. Terus sudah menyimpang dari aswaja. Terus yang tadi Ustaz. Jadi kalau terlalu cinta sama pemerintah alias salah bener dibela, itu barat orang tiap hari pokoknya minum obat, sakit tidak sakit berobat ya, akhirnya overdosis jadi racun. Begitu juga orang yang anti pemerintah ini togut kafir harus diganti. Ini seperti orang sakit dan mau minum obat ya mati udah ya. Stroke nanti ya. Aswaja itu di tengah-tengah. Apa yang wasaton itu? Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi Islam tengah. Aswaja itu Islam tengah. Islam yang ada di tengah-tengah. Enggak terlalu mencintai sehingga lupa daratan, enggak terlalu membenci sehingga memusuhi. Pengen memberontak itu keliru jelas. Jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri. Di tengah-tengah. Intinya kalau pandangan aswaja itu kita tetap taat dan wajib patuh terhadap pemerintah dengan catatan tadi, ada catatan yang sudah diterangkan tadi. Tidak wajib ditaati, yang haram apalagi wajib ditaati. Bahkan wajib kita lawan sesuai kemampuan dan harus sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Intinya katakanlah yang benar walaupun itu pahit terhadap sikap pemerintah. Terus harus begitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Jalannya harus sesuai. Iya, jalannya harus sesuai dengan konstitusi negara kita. Intinya itu tadi, kita boleh melawan dengan hukum yang berlaku. Kenapa kita tidak boleh kudeta, tidak boleh mengganti pemerintahan secara paksa? Ya karena berbahaya. Ya, karena mengkudeta pemerintah yang sah itu akhirnya bisa jadi perang saudara dan akhirnya bahayanya lebih besar daripada bahaya pemerintah yang dolim. Pemerintah yang dolim misalkan itu memang kita sengsara, rakyatnya sengsara. Tapi kalau sampai kita kudeta, sampai perang saudara itu lebih sengsara. Makanya aswaja mengharamkan mutlak nggak boleh kudeta pemerintah walaupun dolimnya kayak apa, tetap kita lawan harus sesuai aturan. Nggak boleh kita keluar dari pemerintahan itu kita mengkudeta, mengganti secara paksa itu tidak boleh. Ini aswaja karena apa? Untuk merawat ini tadi. Intinya gini loh, kalau seumpama terjadi kudeta, ini di pihak pemerintah yang dukung itu juga banyak muslim, saudara kita muslim. Perang saudara kan terjadi. Sini Allah Akbar, sana Allah Akbar. Terus akhirnya setannya tepuk tangan. Ya, Masya Allah. Jadi harus cerdas di sini. Nah, begitu juga kita sebagai orang Islam jangan sedikit membenci sama orang yang ahli demo. Selama mereka demonya tertib tidak masalah. Mau demo besar kecil ya itu sudah diatur sama undang-undang boleh. Kita jangan terus sinis. Ini senengannya demo jangan. Ada sampai pasukan nasi bungkus, Masya Allah. Itu nggak benar. Kita harus lihat konteksnya dulu. Kalau mereka demo niatnya bagus untuk
untuk memperjuangkan rakyat, memperjuangkan keadilan, melawan kedoliman, malah mereka demonya dapat pahala. Kita nggak usah, dia nggak demo, nggak apa aja, doakan yang bagus aja. Nggak perlu kita sinis sama saudara kita yang demo-demo. Yang nggak demo ya nggak masalah. Yang penting itu tadi itu, kita wajib taat pemerintah. Selama tadi ya bukan yang makro, bukan yang haram. Kalau yang haram, yang dolim kita wajib melawan. Cuman harus sesuai aturan yang berlaku. Dan satu itu tadi tidak boleh kudeta, yang paling penting. Dan sebagai penegasan, kami ini hanya rakyat biasa yang tidak pro pemerintah dan tidak pembenci pemerintah, tidak. Kami di tengah-tengah mengutarakan yang baik kita pro dari pemerintah, kalau yang jelek ya jelas pro. Karena hukumnya di dalam agama kita seperti itu. Yang makruh haram tidak boleh kita pro. Yang bagus dari keputusan pemerintah kita apresiasi. Kita pro pas jelas itu. Ahlussunnah pasti pro sama pemerintah yang adil, pemerintah yang kebijakannya sesuai dengan kesejahteraan rakyat, pasti kita pro. Tidak usah diragukan itu. Ini sudah. Karena itu perlu pemahaman yang benar. Jangan mudah lihat di televisi atau di YouTube apa. Semuanya harus kita bela, pemerintah salah benar kita bela. Atau sebaliknya pemerintah ini togut. Belajar dari guru yang benar, belajar dari ustadz yang benar, dari kiai yang benar. Dengan togut sebenarnya itu mana togut itu apa Ustaz sebenarnya? Togut itu maknanya banyak ya, berhala itu togut. Ya, maknanya banyak. Jadi intinya negeri kita kalau disebut togut itu ya tidak bisa. Sholat 5 waktu ada masih bebas kok. Bebas. Negara kita melindungi kok ya. Haji juga memfasilitasi negara ini. Tidak bisa disebut togut. Togut itu negeri kafir yang jelas. Yang Islam tidak bisa sama sekali di situ. Jamaah tidak boleh. Ini bisa jadi ini salah guru ini orang yang seperti itu ya. Itu perlu dibahas itu kayaknya. Salah ustadz yang benar-benar ustadz itu bagaimana bisa kita ambil ilmunya, atau kiai yang bisa ambil ilmunya, atau kiai yang bagaimana. Ini perlu biar nggak tersesat jalan Ustaz. Tidak salah paham. Harus kita bahas itu. Oke. Insyaallah dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Siapa itu ustadz, siapa itu kiai yang benar-benar ustadz yang harus kita ikuti, yang bisa kita pegang. Demikian tadi ulasan atau penjabaran tentang bagaimana pandangan aswaja itu terhadap pemerintah. Mudah-mudahan sedikit ilmu tadi menambah wawasan kita, bisa dipahami. Dan kalau ada pertanyaan, jangan lupa like, komen, subscribe, pertanyaan yang share, mungkin banyak-banyak bisa komen di YouTube kami, bisa komen ya. Bisa dikomen pertanyaan yang dibahas, atau yang tahu nomor saya bisa ke nomor saya, atau satu musikin, atau ke nomor pembawa acara. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.